Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Ibu Nurin dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu mapel fisika. Oke, kita lanjutkan materi pertemuan yang lalu. Sesuai yang Ibu infokan, kalau hari ini Ibu akan menjelaskan tentang gaya Lorentz. Ini sudah memasuki tentang perhitungan atau rumus ya nak ya. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik. Jika nanti setelah melihat tayangan video ini kalian masih belum paham, bisa bertanya Ibu lewat WA atau yang lain. Oke, kita mulai hari ini yaitu gaya Lorentz. Gaya Lorentz, apakah gaya Lorentz itu? Gaya Lorentz terjadi apabila kawat penghantar berarus listrik berada dalam medan magnetik. Jadi gaya Lorentz itu nama penemunya, makanya disebut dengan gaya Lorentz. Gaya Lorentz terjadi apabila kawat penghantar berarus listrik berada dalam medan magnetik. Besar gaya Lorentz itu bergantung pada 3 macam. Yang pertama, medan magnetik. Medan magnetik ini ya, yang pertama medan magnetik. Medan magnetik itu semuanya sudah tahu. Apa kemarin medan magnetik? Daerah di sekitar benda yang bermuatan magnet yang masih mendapat pengaruh gaya magnet. Medan magnetik disimbolkan dengan huruf B. Ini huruf B-nya ini ya. B itu artinya medan magnetik. Untuk satuannya T. T itu singkatan dari Tesla. Jadi gaya Lorentz, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaya Lorentz itu yang pertama medan magnetik. Medan magnetik simbolnya B. Satuannya T, singkatan dari Tesla. Yang kedua yaitu panjang penghantar. Panjang penghantar. Panjang karena panjang berarti dia simbolnya L. L itu singkatan dari long. Bahasa Inggris ya, artinya panjang. Panjang kawat penghantar simbolnya L, satuannya meter. Ini meter disingkat M, semuanya pasti sudah tahu. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya Lorentz yang ketiga yaitu arus listrik. Arus listrik ya nak ya. Arus listrik itu disimbolkan dengan huruf I. Ini I. I itu kuat arus listrik. Satuannya A atau ampere. Masih ingat ya? Semester 1 semuanya sudah saya jelaskan kalau arus listrik itu satuannya A, singkatan dari ampere. Sedangkan alat untuk mengukur kuat arus listrik adalah ampere meter. Lihat, kalian perhatikan sekarang contoh soal yang pertama. Sebuah kawat tembaga sepanjang 10 meter. Ada panjang kawat tembaga 10 meter. Karena panjang berarti simbolnya L. Ini L, simbolnya L. L-nya 10 meter, panjang itu L ya, 10 meter. Dialiri arus listrik sebesar 5 ampere. Dialiri arus listrik sebesar 5 ampere. Karena ada arus listrik, berarti dia disimbolkan dengan I, 5 miliampere. Saya ulangi ya lagi ya. Arus listrik sebesar 5 mA. MA itu singkatan dari miliampere. Kayak sampai satuan panjang itu kan ada milimeter. Ini satuan kuat arus listrik ada miliampere. Milimeter ke meter itu dibagi 1000 sama dengan miliampere ke ampere dibagi 1000. Atau kalau dijadikan dengan notasi ilmiah atau bentuk baku, 5 miliampere jadinya 5 kali 10 pangkat min 3. Ada pertanyaan? Dari mana Bu? 5 miliampere kok 5 kali 10 pangkat 3? 5 miliampere itu jadikan ampere dibagi 1000. Nah, kalau jadikan notasi ilmiah, 5-nya ditulis dikali 10 pangkat. Nolnya ada berapa 1000 ini? Ada 3, berarti pangkatnya 3. Karena ada tanda bagi dikasih minus. Paham? Saya kira semuanya sudah paham ya. Lanjut, kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnetik sebesar 8 Tesla. Medan magnetik itu simbolnya B.
8 Tesla, berarti B-nya 8T. Pertanyaannya adalah berapakah gaya Lorentz yang timbul? Gaya Lorentz itu simbolnya F. Gaya apapun pasti disimbolkan dengan huruf F, singkatan dari force atau gaya. Ingat tadi ya, rumusnya di awal. Untuk mencari gaya Lorentz berarti rumusnya F sama dengan B kali I kali L. Kita masukkan B-nya nilainya 8T. Titik itu sama dengan dikali. I-nya 5 kali 10 pangkat min 3. L-nya 10. Semuanya dikalikan. Ketemunya berapa? 8 dikalikan 5 dikalikan 10. Berapa nak? 8 kali 5 kali 10. Hasilnya ini ya, ini dulu ya. 8 kali 5 kali 10 itu hasilnya 400. 400 Newton dikali 10 pangkat T min 3 dikali 10 pangkat min 3. 400 kali 10 pangkat min 3 itu sama dengan 0,4 Newton. Jadi gaya Lorentz yang timbul sebesar 0,4 Newton. Paham semuanya nggih? Nanti kalau ada yang belum paham silakan tanya ke ibu. Contoh soal yang kedua. Jika gaya Lorentz yang timbul oleh kawat tembaga sepanjang, laki-laki ada sepanjang. Kalau panjang ini ada sepanjang. Kalau panjang berarti L. Dialiri arus listrik sebesar 2 mA. Arus listrik sebesar 2 mA ini ya, sama kayak tadi, merubahnya miliampere jadikan ke ampere dikali, cukup ditambahi kali 10 pangkat min 3. Ada ini nak 2N. Nah, apa ini 2N? Kalian nggak usah bingung, ini nggak ada kata-katanya Bu. Aslinya kata-katanya ada. Kan ini jika gaya Lorentz-nya 2N. Kalau di belakangnya angka itu ada N Newton, itu pasti dia satuan dari gaya. Jadi 2N itu adalah besarnya gaya Lorentz. Ini keliru soalnya, ini seharusnya 12 ya, bukan 2N, 12. Ini diketahuinya sudah benar, gaya Lorentz-nya 12 Newton. Pertanyaannya, berapakah besar medan magnetik? Berapakah besar medan magnetik? Medan magnetik tadi simbolnya B. Nah, ini jawabannya, karena rumusnya gaya Lorentz adalah F sama dengan B kali I kali L. F-nya sama dengan 12, B-nya dicari, I-nya 2 kali 10 pangkat 3, L-nya 2. Kemudian nyari B-nya jadinya 12 dibagi 2 kali. Nah, ini gini. Ini hasilnya gini. B sama dengan 12 dibagi 2 kali 10 pangkat min 3 dikali 2. Nah, seperti ini. 12 kali 2 ini. Nah, sebelum ke situ ke sini dulu. 12 dibagi 2 kali 2 4. Jadi 4 kali 10 pangkat min 3. 12 bagi 4 3. 10 pangkat 3-nya naik ke atas berubah jadi positif. Jadi jawabannya B-nya 3 kali 10 pangkat 3 Tesla. Oke nggih? Semuanya sudah paham? Kita lanjut untuk tugas hari ini. Karena sudah Ibu jelaskan tentang gaya Lorentz beserta contoh soalnya. Jadi untuk tugas hari ini yaitu kalian kerjakan soal pendalaman halaman 23-24. Soal pendalaman di LKS ya. Halaman 23, 24 sama uji kompetensi halaman 26 sampai 30 dikerjakan yang sudah Ibu terangkan. Yang belum Ibu terangkan enggak usah dikerjakan. Atau nanti bisa kalau ada apa-apa kalian bisa tanya lewat grup Mapel atau Japri Ibu sendiri juga boleh. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.